Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syabani dengan NIM 20081060009. Di sini saya akan memaparkan mengenai reproduksi pada hewan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah biologi reproduksi. Selamat menyaksikan. Hewan yang pertama yaitu merupakan hewan avertebrata, yaitu planaria. Planaria berkembang biak dengan cara seksual maupun aseksual. Secara seksual dilakukan dengan dua cara. Planaria dewasa saling mendekat, lalu pada sisi ventral posterior atau cross fertilisasi. Terus terjadinya ovulasi. Adapun secara aseksual, planaria membelah diri secara transversal, yaitu tiap-tiap belahan yang mengembangkan bagian-bagian yang hilang dan berkembang menjadi satu organisme yang utuh. Selanjutnya yaitu proses perkembangbiakan pada belalang. Belalang melakukan reproduksi secara generatif karena belalang jantan memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil jika dibandingkan dengan belalang betina. Maka dari itu, belalang jantan akan berada di punggung belalang betina saat membuahi. Setelah berhasil membuahi, terjadilah proses kopulasi, ditandai dengan penyaluran sperma ke dalam tubuh belalang betina. Dalam tubuh belalang betina, belalang berkembang biak dengan cara bertelur. Belalang akan menghasilkan telur. Pada umumnya, belalang akan menghasilkan telur sebanyak 10-300 buah telur. Telur belalang berbentuk butiran kecil dan keras. Belalang memiliki siklus telur yang sangat cepat. Proses bertelur dilakukan setiap 3-4 hari sekali. Nah, pada saat proses penyatuan antara jantan dengan betina, tidak jarang belalang jantan memutuskan kepalanya agar penyaluran lebih sempurna dan lebih efektif. Selanjutnya yaitu pada hewan vertebrata. Yang pertama yaitu pada ayam. Ayam dapat menghasilkan telur pada usia 0-7 bulan. Frekuensi ayam bertelur akan bervariasi tergantung musim dan usia ayam. Pada dasarnya ayam betina itu akan terus menghasilkan telur. Namun, akankah telur itu menghasilkan anak ayam atau tidak, itu tergantung dengan penyatuan sel jantan. Nah, prosesnya yaitu jantan akan menaiki betina, lalu mereka akan menyatukan kloakanya, yaitu kloaka jantan dan kloaka betina. Setelah telur bertemu dengan sperma, kuning telur akan diliputi oleh putih telur. Nah, setelah itu pembentukan cangkang telur yang terjadi di isthmus. Kemudian ayam betina akan bertelur. Uniknya, ayam betina bertelur itu tidak akan bertelur pada malam hari, namun menahannya hingga pagi hari. Baru telur itu keluar. Setelah telur itu keluar, sisa sperma jantan masih cukup untuk melakukan fertilisasi hingga minggu kemudian. Telur yang sudah dikeluarkan butuh dirami selama 21 hari. Kemudian sebelum menetas, suhu yang dibutuhkan untuk mengerami telur adalah suhu induknya sendiri. Selanjutnya yaitu pada katak. Katak melakukan reproduksi dengan cara fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar tubuh betina. Ketika musim kawin tiba, katak jantan akan menempelkan tubuhnya pada katak betina dan menekan perut katak betina. Posisi katak jantan menempel dan menekan perut betina ini dinamakan apexus.
Prosesi tersebut dapat berlangsung selama beberapa jam, bahkan berhari-hari lamanya. Proses aplexus ini memungkinkan katak betina untuk mengeluarkan ovum dan katak jantan mengeluarkan spermanya dalam jumlah banyak. Sel telur sperma yang sudah melebur menjadi satu kemudian menjadi zigot dan berkembang menjadi embrio. Telur itu berubah menjadi anak atau ikan kecil. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.